Saat matahari terbenam, panas pun mereda. Tangan kita otomatis terulur mengambil alat siram atau selang. Rasanya begitu wajar, begitu masuk akal, memberi minum tanaman yang seharian kepanasan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ritual menyiram di sore atau malam hari yang sudah jadi kebiasaan ini justru salah satu kesalahan fatal yang perlahan, tapi pasti bisa merusak taman atau tanaman hias Anda? Jangan pernah menyiram tanaman di malam hari sampai Anda menonton video ini sampai habis. Hari ini kita akan bongkar kenapa menyiram tanaman di malam hari bisa sangat berbahaya, dan Anda akan tahu rahasia utama kesehatan tanaman yang mungkin selama ini disembunyikan dari Anda. Sekilas, semua terdengar logis. Di malam hari tidak ada sengatan matahari. Artinya kelembaban berharga tidak akan menguap secepat itu dan sepenuhnya akan terserap ke akar. Terdengar seperti rencana perawatan tanaman yang sempurna, bukan? Tapi justru disinilah letak jebakannya. Tanaman, sama seperti kita, punya ritme harian mereka sendiri. Dan waktu malam bagi mereka adalah periode istirahat dan pemulihan, bukan waktu untuk menyerap air secara aktif. Dengan menyiram mereka di malam hari, kita mengganggu siklus alami ini. Baiklah, mari kita selami lebih dalam dan bahas ancaman pertama, dan mungkin yang paling berbahaya, dari menyiram tanaman di malam hari. Bayangkan kondisi ideal bagi musuh terburuk Anda, tempat yang nyaman, lembab, hangat, dan tidak ada yang mengganggu. Menyeramkan, ya? Nah, kondisi seperti itulah yang Anda ciptakan untuk penyakit jamur saat menyiram tanaman Anda di malam hari. Intinya, daun dan batang tanaman yang tetap basah sepanjang malam akan berubah menjadi inkubator sempurna. Matahari, sekutu utama kita dalam memerangi patogen, sudah terbenam sehingga tidak bisa mengeringkan tetesan air itu. Angin pun biasanya mereda. Akibatnya di daun dan permukaan tanah selama 8, 10, bahkan 12 jam terbentuk lingkungan yang lembab dan statis. Inilah yang kita sebut hotel bintang 5 bagi jamur. Mari kita kenali penghuni paling terkenal di hotel ini. Yang pertama adalah embun tepung, powdery mildew. Lapisan putih atau keabu-abuan yang menyerupai tepung ini pasti sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Jamur ini sangat suka menyerang timun, zukini, mawar, dan bunga phlox. Dengan menutupi daun, jamur ini mengganggu fotosintesis, menghisap nutrisi dari tanaman, dan perlahan-lahan membunuhnya. Titik awal perkembangannya seringkali adalah kelembapan di malam hari. Tamu berbahaya berikutnya adalah busuk daun atau hawar, Phytophthora infestans. Ini adalah momok sejati bagi tomat dan kentang. Jika Anda pernah melihat bagaimana dalam hitungan hari saja, tanaman yang sehat tiba-tiba tertutup bercak cokelat kehitaman, dan buahnya menghitam serta membusuk, itu adalah ulahnya. Spora Phytophthora sangat aktif, terutama saat cuaca dingin dan lembab. Menyiram daun di malam hari sama saja dengan membentangkan karpet merah langsung menuju hasil panen Anda. Tapi itu belum semuanya. Ada juga busuk abu-abu, Botrytis cinerea, yang sangat suka menyerang stroberi, anggur, dan banyak jenis bunga. Jamur ini muncul dalam bentuk lapisan abu-abu berbulu halus dan bisa menghancurkan buah beri langsung di tanamannya. Ditambah lagi, ada antraknosa, karat, berbagai jenis bercak daun. Daftarnya bisa sangat panjang. Semua penyakit ini memiliki satu kesamaan. Mereka sangat menyukai kelembapan yang tidak mengering selama berjam-jam. Pahamilah, spora jamur ini ada di mana-mana. Di dalam tanah, pada sisa-sisa tanaman, dan di udara. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat dan setetes air di daun yang bertahan semalaman. Itulah rumah, alat transportasi, sekaligus landasan peluncuran bagi invasi mereka. Saat tanaman tidur, spora akan berkecambah dan menembus jaringan daun. Di pagi hari, Anda mungkin tidak melihat apa-apa, namun proses kerusakan sudah dimulai. Anda baru akan melihat masalahnya beberapa hari kemudian, ketika bercak-bercak pertama muncul di daun.
Namun pada titik ini, melawan penyakit sudah jauh lebih sulit. Pencegahan adalah kunci segalanya di sini. Dan menghindari penyiraman di malam hari adalah langkah pencegahan paling sederhana dan paling efektif. Anda hanya tidak memberikan musuh kesempatan yang sangat mereka nantikan. Mari kita lanjutkan. Namun jika Anda berpikir bahaya utama hanya mengintai di daun, bersiaplah. Kita akan turun ke bawah tanah, ke dunia akar. Disinilah penyiraman malam hari memberikan pukulan kedua yang tak terlihat, namun seringkali mematikan. Masalah kedua adalah tercekiknya dan pembusukan sistem akar. Mari kita bayangkan apa yang terjadi di dalam tanah setelah Anda menyiramnya dengan melimpah di malam hari. Matahari terbenam, tanah cepat mendingin. Pada siang hari, di bawah sinar yang hangat, kelembapan berlebih menguap dari permukaan, dan tanaman itu sendiri aktif minum air serta menguapkannya melalui daun. Terjadi siklus yang berkelanjutan. Namun di malam hari, semuanya melambat. Suhu turun, penguapan hampir sepenuhnya berhenti, dan tanaman masuk ke mode istirahat dan hampir tidak mengonsumsi air. Lalu, apa yang terjadi? Semua air yang Anda tuangkan tetap berada di dalam tanah. Air itu mengisi semua pori-pori terkecil dan kantung udara di antara partikel tanah. Dan sekarang, ini adalah poin kunci yang sering dilupakan banyak orang. Akar bernapas. Ya, mereka sangat membutuhkan oksigen yang mereka dapatkan tepat dari pori-pori udara di dalam tanah ini. Oksigen dibutuhkan untuk semua proses kehidupan, untuk penyerapan nutrisi, dan untuk pertumbuhan. Ketika Anda membanjiri tanah di malam hari, pada dasarnya Anda menciptakan banjir bagi akar. Air mengusir semua udara. Selama beberapa jam, akar berada di lingkungan anaerobik, yaitu lingkungan tanpa oksigen. Mereka mulai benar-benar tercekik. Bayangkan Anda terkunci di ruangan pengap tanpa ventilasi. Kira-kira begitulah yang dirasakan akar. Kondisi seperti ini adalah stres besar bagi tanaman. Tapi itu belum semuanya. Tanah yang lembab, dingin, dan kekurangan oksigen adalah lingkungan ideal untuk berkembangnya kelompok patogen lain. Jamur dan bakteri tanah yang menyebabkan busuk akar. Akar yang melemah karena kekurangan oksigen menjadi mangsa mudah bagi mereka. Patogen menyerang jaringan akar yang lembut, membuatnya menjadi lunak, cokelat, atau hitam, berubah menjadi bubur. Akar yang sehat berwarna putih dan kenyal. Akar yang sakit berwarna gelap dan lembek. Hal yang paling licik dari busuk akar adalah perkembangannya yang tidak terdeteksi. Di atas tanah, Anda mungkin tidak melihat masalah apapun untuk waktu yang lama. Namun di bawah tanah, proses destruktif sudah berlangsung. Tanda-tanda pertama yang akan Anda perhatikan adalah menguningnya daun bagian bawah, layunya seluruh tanaman bahkan saat tanah lembab, dan terhentinya pertumbuhan. Namun ketika gejala-gejala ini menjadi jelas, itu berarti sebagian besar sistem akar sudah mati. Dan menyelamatkan tanaman seperti itu seringkali sangat sulit. Jadi, dalam upaya menyiram tanaman di malam hari, Anda justru menghilangkan kemampuannya untuk bernapas dan membuka gerbang bagi penyakit mematikan. Ini benar-benar seperti memaksa seseorang tidur di tempat tidur yang dingin dan basah. Hasilnya akan dapat diprediksi, menyedihkan. Namun, ancaman tidak berhenti di situ. Meskipun tanaman Anda beruntung terhindar dari jamur dan busuk akar, penyiraman di malam hari akan menghadirkan masalah lain yang sangat menjengkelkan. Pada dasarnya, setiap kali Anda menyiram kebun saat senja, Anda ibarat mengirim undangan pesta mewah yang sangat menggiurkan bagi pasukan tamu tak diundang. Dan yang paling utama dari mereka adalah siput dan keong. Mari kita pahami gaya hidup mereka. Para pemakan malam ini sangat menyukai lingkungan yang lembab dan sejuk. Tubuh mereka yang lembut dan berlendir tidak tahan kering dan panasnya siang. Oleh karena itu, di siang hari mereka bersembunyi di tempat-tempat teduh dan tersembunyi. Namun, begitu matahari terbenam dan Anda menyiram kebun dengan murah hati, Anda menciptakan kondisi yang ideal bagi mereka. Tanah yang lembab dan daun yang basah bagi mereka adalah jalan tol sekaligus pelindung dari kekeringan. Mereka bisa bergerak bebas tanpa risiko mengering. Dan di bawah selimut kegelapan, mereka memulai serangan destruktif mereka.
Mereka meluncur di atas daun dan tanah yang lembab, mencapai bagian tanaman Anda yang paling empuk dan berair. Anda pasti pernah memperhatikan lubang-lubang yang khas dan tidak beraturan pada daun hosta atau kubis, bukan? Atau stroberi paling matang yang sudah digigit dan belum sempat Anda petik di pagi hari? Seringkali itu adalah ulah mereka. Tunas salad yang masih muda, bibit yang lembut, basil. Bagi mereka ini adalah hidangan lezat sejati yang bisa mereka hancurkan hanya dalam satu malam. Dan yang paling menyakitkan, di pagi hari Anda hanya melihat hasil pesta pora mereka. Daun yang digigit, buah yang rusak, dan mungkin jejak lendir perak kering yang khas. Sementara para pelaku sudah lama bersembunyi dari matahari dan panasnya siang, meninggalkan Anda dalam kebingungan. Anda mungkin menyalahkan kumbang, ulat, atau siapapun, tetapi tidak menyadari bahwa Anda sendirilah yang pada malam sebelumnya telah menciptakan landasan ideal bagi hama untuk menyerang. Jadi ingatlah, penyiraman berlebihan di malam hari adalah jalan langsung menuju peningkatan populasi siput dan keong di kebun Anda. Anda secara harfiah memberi makan mereka dan membantu mereka berkembang biak. Dengan berhenti menyiram di malam hari, Anda akan menciptakan penghalang alami namun sangat efektif bagi mereka. Permukaan tanah yang kering bagi mereka ibarat pasir panas membara bagi kita. Bergerak di atasnya sulit, tidak nyaman dan berbahaya. Dan kemungkinan besar mereka akan memilih mencari makan malam di tempat lain yang lebih ramah dan lembab. Ini adalah cara sederhana, namun sangat ampuh untuk melindungi hasil panen Anda tanpa menggunakan bahan kimia. Nah, inilah bagian terpentingnya. Momen krusial yang akan mengubah segalanya. Anda baru saja menyiram tanaman Anda di sore atau malam hari. Tanaman terlihat segar, tetesan air berkilau indah di dedaunannya di bawah cahaya lampu. Anda merasa sudah melakukan segalanya dengan sempurna. Namun, pada saat yang bersamaan, Anda justru memulai sebuah proses yang tak terlihat, namun sangat merusak. Saat malam tiba, suhu turun. Air yang menempel di daun dan lapisan atas tanah tidak menguap. Air itu akan bertahan di sana selama 8, 10, bahkan hingga 12 jam. Inilah yang kami sebut sebagai badai sempurna bagi penyakit tanaman. Kelembaban, kegelapan, dan suhu dingin adalah surga bagi patogen. Spora jamur yang selalu ada di udara dan tanah mendapatkan kondisi ideal untuk aktif dan mulai menyerang tanaman Anda. Sementara itu, akar tanaman Anda secara harfiah akan tercekik di tanah yang dingin dan lembab. Jadi, niat Anda untuk membantu justru menciptakan ancaman mematikan bagi tanaman Anda sendiri. Yang paling berbahaya adalah Anda tidak akan langsung melihat masalahnya. Penyakit ini akan berkembang secara perlahan. Dan saat Anda menyadari daun menguning atau munculnya lapisan jamur abu-abu, mungkin sudah terlambat. Lalu, kapan waktu terbaik untuk menyiram tanaman? Waktu yang paling ideal adalah pagi hari. Dengan begitu, tanaman memiliki waktu seharian penuh untuk menyerap kelembaban yang dibutuhkan. Sementara sisa air di daun dan tanah akan mengering sempurna di bawah sinar matahari sebelum suhu malam yang dingin tiba. Penyiraman di pagi hari akan memberikan energi dan kekuatan bagi tanaman Anda sepanjang hari. Terima kasih telah menonton video penting ini sampai akhir. Jika Anda mendapatkan informasi baru atau merasa terbantu, jangan ragu untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya seputar perawatan tanaman yang mudah. Nah, sekarang giliran Anda. Pukul berapa biasanya Anda menyiram tanaman Anda? Dan apakah Anda pernah mengalami masalah yang kami bahas hari ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.